Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari Al-Qur'an. Insyaallah kita akan mempelajari Quran surat Al-An'am halaman 138. Bagi yang ingin menyimak, insyaallah bisa dibuka Qur'annya, Quran surat Al-An'am halaman 138. Kita akan baca Quran surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin.
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di halaman Quran surat Al-An'am halaman 138, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang potret manusia-manusia ideal, potret manusia-manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, potret generasi terbaik yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan di penghujung halaman Allah sampai mengatakan ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah manusia-manusia yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk itu ikutilah. Nah, maka kita akan sama-sama ya belajar tentang potret manusia-manusia terbaik yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dan kriteria apa saja yang akhirnya yang menyebabkan mereka menjadi generasi terbaik, menyebabkan para nabi itu menjadi generasi yang terbaik yang kita harus ikuti mereka. Nah, tentunya insya Allah kita akan pelajari ya hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima, dan rezeki yang Allah lapangkan. Amin ya rabbal alamin. Di ayat 82, ayat pertama ya, yang akan kita pelajari, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di sini Allah menjelaskan ya bahwasannya siapakah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka itu tidak mau ya mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman tapi dia zolim terhadap orang lain atau dia mencampur ya keimanannya dengan kezoliman dengan orang lain, berarti dia belum dikatakan beriman. Dia beriman, dia mengakunya beriman, tapi dia zolim terhadap orang lain, dia belum dikategorikan menjadi orang yang beriman.
Ya, sebab orang yang beriman itu harus apa kata Allah? Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Az-zulmun ya, dalam bahasa Arab nih. Kata zalim itu senada dengan kata zulmun. Zulmun artinya adalah kegelapan. Ya. Zolimun berarti ya, lawan dari kata adilun. Adilun itu adil ya. Kalau kita tidak adil berarti kita zolim. Ya, kalau tidak adil berarti kita zolim. Otomatis tuh. Zolim lawannya dari kata adlun. Adlun itu apa? Adlun itu adalah adil. Adil itu apa sekarang pertanyaannya? Seringkali kita mendefinisikan adil itu sebagai sesuatu yang harus seimbang. Adil harus seimbang tidak ya Bunda, sahabat Quran? Adil itu harus seimbang atau tidak? Adil itu harus seimbang tidak menurut ayah Bunda sahabat Al-Quran sekalian? Adil itu harus sempurna enggak? Adilun. Nah, adil itu menurut Al-Quran, menurut ya kalau kita lihat seringkali kita definisikan adil itu sesuatu yang harus seimbang. Adlun. Nah, ini adil. Hmm. Adlun atau adil. Seringkali kalau di Indonesia harus adil dong. Nah, dimaknai adil itu seimbang. Atau di tengah-tengah ya. Di tengah. Nah, kalau dimaknai adil itu seimbang, sebetulnya bukan adil. Yang tepat adalah wastun. Ya, wastun. Itu namanya wasaton, ya artinya tengah. Ya, harus seimbang. Nah, kalau yang dimaksud harus seimbang itu adalah wastun. Wastun itu artinya apa? Seimbang atau di tengah. Nah, ini di sini, nah, ini tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri gitu. Itu namanya wastun, bukan adil. Lalu apakah yang dimaksud dengan adil gitu? Nah, apa itu yang dimaksud dengan adil? Para ulama menjelaskan ya, adil itu adalah wada'u syai'in fi syai'. Nah, wada'u syai'in fi syai'. Jadi yang disebut dengan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu ya pada tempatnya. Menempatkan suatu perkara pada perkara yang seharusnya itu adil. Saya mendapat ilmu ini tuh Masya Allah ya, dari guru saya tuh sampai masalah kecil pun ya beliau koreksi. Contoh misalkan pernah satu ketika saya nyapu ya, ketika nyapu halaman itu, kemudian saya tidak menempatkan kembali sapunya di tempatnya. Misalkan kita ada tempat sapu itu, ya tempat sapu dan pengkinya di satu sudut misalkan. Nah, ketika saya selesai menyapu, saya tempatkan sapu itu di depan pintu misalkan ya. Kemudian saya pernah ditegur. Kata guru saya, "Sini Dan." Ketika dipanggil sama guru, beliau bilang, "Kamu nggak adil." Sampai digituin ya. Kamu jadi orang ya harus jadi orang yang adil. Lah, orang adil tuh gimana maksudnya gitu kan. Nah, kata guru saya itu, orang yang adil itu adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil itu adalah orang yang menempatkan porsi pada tempatnya. Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapabilitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Bahkan dalam hal sepele ketika kita tadi menempatkan sesuatu, barang bukan pada tempatnya, kita pun dikatakan bukan orang yang adil. Ya, bukan orang yang adil.
Misal kita tadi tempatkan sapu harusnya di tempatnya, tapi kita tempatkan sapu tersebut di tempat yang lain. Berarti kita saat itu sedang tidak adil. Ya, makanya kata para ulama adlun adlun itu adalah wad'u syai'in fi syai'in. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan itu harus benar-benar dilakukan. Ya, benar-benar dilakukan. Kalau tidak di tempatnya berarti kita lawannya apa tadi? Kalau kita tidak melakukannya berarti kita zolim. Nah gitu ya. Kata para ulama ya lawannya berarti kita zolim. Ya zolim. Ya. Kalau tidak adil berarti kita zolim. Nah zolim itu seakar kata ya zolim tadi ya zolim dengan zulmun. Zulmun. Zulmun ya semuanya berasal dari kata 3 huruf, huruf dha, huruf lam, dan huruf mim yang artinya apa? Gelap, ya gelap. Oleh karenanya orang-orang yang melakukan kezoliman nanti di hari kiamat akan mendapati posisi mereka berada dalam kegelapan. Ya, atau dulalun ya, wa min tahtihim zulal, ya nanti ada nama kata bahasa zulal, zulal itu artinya naungan. Ya. Jadi orang yang zolim itu ya, orang yang zolim itu hidup mereka akan gelap. Tidak mungkin ada orang yang zolim dicahayai oleh Allah hidupnya. Tidak akan mungkin. Karena seakar kata dengan kata tadi apa? Kegelapan. Ya mungkin hari ini kita melihat mereka di atas angin. Hari ini mungkin kita melihat mereka itu ya pelaku-pelaku kezoliman itu aman-aman saja, ya tenang-tenang saja. Ya, padahal mereka sedang berada dalam kegelapan. Akibat dari mereka berada dalam kegelapan, mereka tidak lagi bisa melihat cahaya. Maka jangan heran, ya, jangan heran kalau kita melihat ada orang-orang yang zolim, lalu mereka seakan-akan tidak menyadari kezolimannya. Ya, dan seakan-akan bahkan puncak dari kezoliman adalah ketika seseorang itu merasa bahwasannya Allah tidak memperhatikan kezolimannya. Sehingga nanti diabadikan di dalam Quran surat Ibrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Janganlah kamu menyangka bahwasannya Allah itu ya ghafilan. Allah itu lalai terhadap apa yang orang-orang zalim itu lakukan. Ya, jangan pernah menyangka bahwasannya mana sih Allah gitu kan? Kemana sih Allah ketika ada orang-orang zolim berlaku semenang-menang, ketika ada orang-orang zolim seenaknya, ya kalau bahasa bahasa Jawa itu seenak dewe ya, seenaknya mereka melakukan apapun sebebasnya, melakukan kezoliman sebebasnya, seakan-akan Allah tidak memperhatikan kezoliman. Dan kita bertanya, di mana Allah? Nah, dijawab di dalam Quran surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan pernah kamu menyangka bahwasannya Allah meninggalkan orang yang zolim itu meskipun sebentar saja. Jangan kamu sangka bahwasannya Allah itu lalai terhadap orang-orang yang zolim. Tidak. Allah pasti tahu, Allah pasti mengerti, Allah pasti melihat kezoliman yang dilakukan oleh orang lain. Ketidakadilan ya, tidak menempatkan sesuatu pada porsinya tadi, Allah pasti tahu. Lalu kenapa Allah membiarkannya? Dijawab oleh surat Ibrahim lanjutannya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Innama yuakhiruhum, sengaja sama Allah dibiarkan mereka orang-orang zalim itu ya, diakhirkan supaya apa? Innama yuakhiruhum. Supaya kami akhirkan. Innama yuakhiruhum liyaumin tabkhasu fihil absar. Baru nanti mereka akan ditampakkan kezalimannya ketika pada hari ya mata itu bisa melihat. Maksudnya gimana? Bisa melihat azab, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Ya, dan sengaja Allah Subhanahu wa taala biarkan orang-orang yang zalim itu melakukan kezalimannya. Ya, bahkan seiring bertambahnya waktu zalimnya malah bertingkat-tingkat, malah semakin meningkat. Wa iyadzubillahi min dzalik. Ya.
Nah, maka sadarilah bahwasannya tadi Allah itu tadi punya sifat yang namanya al-adl. Ya, Allah punya sifat namanya al-adil ya. Nah, al-adl. Nah, ini ya. Allah tuh punya sifat ini, al-adl, al-adil. Dan mustahil Allah memiliki sifat al-zulm atau al-zalim. Makanya nanti di dalam hadis-hadis qudsi selalu mengatakan Allah berfirman ya di dalam hadis-hadis qudsi, wa ma ana bidzallamin lil abid. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an sendiri pun Allah mengatakan aku mustahil mendolimi hambaku. Maka berarti Allah itu adalah zat yang adil. Zat adil. Dan kalau kita sudah mengerti dan menginstal ya ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita mengenal Allah dengan asma Allah Al-Adil ini, maka kehidupan kita itu akan tenang sekali. Hal yang membuat kita tenang dalam menjalani kehidupan adalah ketika kita mengenal sifat-sifatnya Allah. Hal yang membuat kita itu tenang dalam hidup itu adalah ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita itu akan tenang. Coba kita lihat, perhatikan ayah bunda, sahabat Quran sekalian. Ketika kita melakukan sebuah safar, ketika kita melakukan sebuah perjalanan ke luar negeri, kita naik pesawat. Kemudian kita bisa tidur di dalam pesawat itu. Kita bisa tenang di dalam pesawat itu. Padahal kita tidak pernah tahu siapa pilotnya, siapa yang mengendalikan pesawat itu, siapa yang membawa pesawat itu kita nggak tahu. Tapi kenapa kita bisa tenang? Padahal kita nggak pernah tahu, nggak pernah lihat pilotnya siapa, nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Padahal ini urusannya bukan urusan main-main, urusan nyawa. Tapi kita bisa tenang, bahkan kita bisa tidur, bahkan kita bisa menikmati sajian, menikmati makanan di dalam pesawat itu. Karena kita yakin. Karena kita punya keyakinan bahwasannya pilot itu punya keahlian atau punya lisensi untuk menerbangkan pesawat terbang. Lalu kalau kita saja bisa percaya kepada pilot yang bisa mengendalikan pesawat yang kita sedang tumpangi itu, lalu bagaimana ketika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama seorang pilot saja yang tadi notabene manusia kita bisa percaya, lalu bagaimana ketika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan kita? Yang membuat kita tidak tenang itu adalah ketika kita tidak percaya terhadap Allah yang mengatur kehidupan kita. Yang membuat kita tidak tenang itu adalah ketika kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita khawatir dalam menjalani kehidupan adalah ketika kita tidak percaya dengan kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita risau, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita ya tidak bisa tenang dalam menjalani kehidupan adalah ketika kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita. Nah, kenapa seseorang bisa tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan melainkan karena kekurangan ilmu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketidakkenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah ya. Maka kita jangan kalah dengan kita naik pesawat terbang saja, kita bisa ibaratnya kita bisa yakin ya sama pilot itu. Padahal kita tidak tahu juga pilot itu juga ya sama-sama manusia yang nyawanya pun digantungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa percaya dengan manusia tapi tidak bisa percaya dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, oleh karenanya ya penting bagi kita mempercayai dan mengilmui Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ilmu apa yang perlu kita install dalam kehidupan kita? Ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebab orang yang mengenal Allah maka mereka akan tenang dalam kehidupannya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, salah satu ma'rifatullah, salah satu ya yang harus kita install dalam kehidupan kita adalah mengerti dan memahami bahwasannya Allah itu memiliki sifat adil. Ya, Allah memiliki sifat al-adil.
Kita lihat dalam doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW yang doa itu begitu panjang. Ya, doa ini selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika meminta Al-Quran. Selalu saya sampaikan di majelis ini kalau bisa dihafalkan. Allahumma inna abiduk, banu abidik, banu imaik, nawasina biyadik, madhin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Di situ ada kalimat yang Rasulullah SAW ucapkan dan Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna abiduk, banu abidik, banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Rasulullah SAW mengatakan, nawasina biyadik, ya Allah, ubun-ubun kami ini ada dalam genggaman Engkau. Ubun-ubun kami ini, nawasina biyadik, ubun-ubun kami ini ada di dalam genggaman Engkau. Engkau maha kuasa terhadap segala sesuatu. Yang kalau engkau cabut ubun-ubun kami ini, kami bisa meninggal, kami bisa wafat. Madhin fina hukmuk, ketetapanmu telah berlalu ya Allah. Madhin fina hukmuk, dalam kurun sekian ribu tahun yang lalu semua takdir kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adlun fina qada'uk. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan penuh kesadaran bahwasannya adlun fina qada'uk. Takdirmu itu maha adil ya Allah. Takdirmu itu sangatlah adil bagi kehidupan kami. Ya. Ya. Takdirmu itu adil bagi kehidupan kami. Jadi salah satu hal yang harus diinstal dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu maha adil dan Allah Subhanahu wa taala maha adil dalam setiap takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Ini semua adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah meleset atau tidak mungkin Allah tidak tepat dalam setiap takdir dan keputusannya. Tidak mungkin. Karena adlun fina qada'uk. Telah berlaku ketetapan dan keadilanmu dalam takdir-takdir kami. Jadi semua yang terjadi pada diri kita itu sudah terukur. Sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan setiap orang, kemampuan setiap hamba itu sudah diukur. Sudah diukur. Takdir bagi seorang hamba sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin takdir Allah itu salah, tidak mungkin takdir Allah itu keliru, tidak mungkin takdir Allah itu buruk, tidak mungkin takdir Allah itu meleset, tidak mungkin. Pasti tepat, pasti sesuai dengan kondisi hamba-hambanya, pasti sempurna takdirnya Allah, tidak mungkin mengalami kecacatan dan kekurangan. Meskipun kita dalam keadaan buruk Ustadz, meskipun dalam keadaan buruk. Ya. Kenapa Ustadz kita ditakdirkan takdir buruk sama Allah? Oh nanti lihat di dalam Al-Quran sendiri. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Apa kata Allah? Ma asoba min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menyentuh dirimu, asoba, apa-apa yang menyentuh pada dirimu berupa kebaikan, atau ketika kamu semua ditimpakan kebaikan, ditimpakan takdir baik, faminallah, maka takdir baik itu datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apapun takdir keburukan yang terjadi pada dirimu, itu datang dari dirimu sendiri. Ya, keburukan apapun itu datangnya dari diri kita. Dari apa? Dari dosa-dosa kita. Dari maksiat kita. Ya, dari kejahatan kita, dari kezoliman kita.
dari banyaknya dosa kita, itu yang akan mengundang keburukan itu. Ya, jadi kita harus paham dulu nih dimensinya, semua takdir Allah itu baik, semua ketetapan Allah itu adil, lalu kenapa bisa jadi buruk, bisa jadi tidak baik bagi kita, kitalah yang mengundang keburukan itu. Wa ma ana bidzallamil lil abid. Atau tadi dalam bahasa Al-Qur'annya, ma asobaka min hasanatin faminallah. Takdir baik itu datangnya dari Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan takdir buruk itu datangnya dari diri kita sendiri yang mengundangnya, yang mengundangnya. Dan nanti di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ya kalau kita bertakwa kan banyak tuh manfaatnya. Kalau kita bertakwa banyak di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi wa may yattaqillaha ya fahuwa has wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min qablik la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Wah, dan banyak sekali, walau annahum ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu janji bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan segala urusannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Di ayat yang lain ya, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau seandainya mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Al-Qur'an, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan makan makanan yang sangat mendapatkan rezeki yang sangat mudah. Walau annahum amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim, kami akan bukakan kata Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Kami akan bukakan semua pintu-pintu kebaikan dari apa? Dari langit. Allahu akbar. Ketika mereka semua tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang akan datang kepada kita. Ya. Tapi kalau kita jauh dari Allah, ya itu keburukan yang akan datang dan kita sendiri yang mengundang keburukan itu. Jangan menyalahkan. Sering manusia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala padahal mereka sendiri ya sumbernya. Sehingga kita mengatakan Allah nggak adil ya gitu. Sehingga kita mengatakan di mana keadilan Allah? Ya Allah udah adil tanpa harus kita tanyakan. Mana keadilan Allah? Ya mana keadilan engkau ya Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah adil. Nah, maka kemampuan-kemampuan seperti inilah yang harus kita tanamkan, yang harus kita install dalam kehidupan bahwa Allah itu zat yang maha adil. Tidak mungkin meleset takdirnya. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ya tidak adil. Makanya dalam doa ya dalam surat Al-Baqarah yang saya rasa semua orang pasti hafal, ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan itu di situ sangat spesifik Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yukallifullahu nafsan. Tidaklah Allah membebani nafsan setiap jiwa, setiap orang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan, kecuali sesuai dengan apa? Bebannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban nafsan kepada setiap orang, masing-masing individu dari kita illa wus'aha, kecuali dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga kemampuan setiap orang dalam
menyikapi masalah, dalam memikul masalah yang mereka hadapi berbeda-beda setiap orang. Kadarnya itu beda-beda. Ada yang si A, oh karena dia kuat sama Allah, diuji bebannya berat. Kenapa? Karena Allah yakin dia bisa. Ada yang diberi ujiannya kecil, karena Allah yakin, oh dia tidak sanggup. Ada orang yang diberi ujiannya ya sangat berat. Kalau misalkan kita konversi dengan beban, mungkin dia diujinya 100 kilogram. Ada orang yang diuji cuma 5 kilo, ada yang diuji 50 kilogram. Setiap orang punya kapasitas dan kemampuan dalam memikul beban atau ujian yang berbeda-beda. Sebagaimana kita misalkan angkat barbel ya, angkat barbel nih, ada orang yang bisa mengangkat barbel itu 100 kilo. Ada orang yang bisa mengangkat ya beban atau barbel itu 10 kilo. Ada orang yang mampu ya mengangkat beban itu cuma 2 kilo. Baru 2 kilo dia angkat, aduh berat gitu ya. Padahal ada orang yang mampu 100 kilogram dia angkat. Ya, ada orang yang baru 2 kilo udah merasa keberatan, kepayahan. Ya, makanya kalau kita lihat ya, kita ya minta ya agar kita itu dimampukan dalam menjalani ujian itu, dan juga kita sekaligus minta diberi kemampuan untuk ya memikul beban yang berat itu. Itu disebut sebagai tahammilul a'ba. Ya tahammilul a'ba ya adalah manusia-manusia yang bisa memikul beban yang berat dibandingkan manusia yang lain. Dan itu hanya sedikit. Bahkan kata Nabi SAW, ya, jadi di Jazirah Arab itu nanti dari 100 unta itu, ya, di Jazirah Arab, orang Arab itu nanti bisa kita lihat ya, dari 100 unta itu hanya ada satu unta yang namanya unta rohilah. Dari 100 unta itu ada satu unta yang namanya unta rohilah. Unta rohilah ini adalah unta yang bisa memikul beban yang paling banyak dan paling berat. Ya. Unta yang paling bisa memikul beban yang berat, itu namanya unta rohilah. Dan itu hanya sedikit saja, hanya satu dari 100 unta. Maka kata Nabi, jadilah kalian rohilah. Jadilah kalian seperti rohilah. Ya, jadilah kalian seperti unta rohilah yang mampu memikul beban yang berat. Dan itu hanya sedikit manusia yang bisa menjadi rohilah. Kalau ada manusia yang bisa ya menghandle ujian yang begitu besar, tapi orang lain nggak bisa. Tadi orang lain dikasih ujian sedikit aja udah ketar-ketir. Nah, tapi ada manusia yang dikasih ujian yang berat banget, tapi dia masih bisa melewati ujian itu dengan baik. Berarti dia termasuk manusia yang rohilah. Ya, termasuk manusia yang rohilah. Nah, kita tuh mau jadi unta yang biasa atau unta yang rohilah tadi. Yang kata Nabi, jadilah kalian seperti rohilah. Unta rohilah itu dia bisa menanggung beban yang lebih berat dibandingkan yang lain. Dan bersyukur ketika kita ada di posisi itu. Bersyukur ketika kita menjadi unta rohilah itu. Jangan ngeluh, Ustadz kenapa ya? Gitu kan. Orang lain diujinya cuma sedikit, tapi saya ujiannya lebih banyak gitu kan. Saya harus mengurus orang lain, harus ya ibaratnya ya memikul beban yang lain. Oh, karena Allah pilih kita sebagai rohilah. Bersyukur kepada Allah berarti Allah memampukan kita, berarti Allah menyanggupkan kita, berarti Allah memberikan kemampuan yang di luar dari manusia pada umumnya. Ya, Allah memberikan kemampuannya kemampuannya besar bagi diri kita, berat bagi diri kita. Kenapa? Karena Allah tahu kita mampu. Ya, dan hanya sedikit kembali lagi manusia-manusia yang mampu memikul beban rohilah itu. Seperti unta rohilah itu yang mampu memikul beban yang sangat berat. Hanya sedikit di dunia ini. Ya, di saat setiap orang itu apa? Di saat setiap orang itu
sibuk dengan masalah-masalah masing-masing, sibuk dengan ujiannya masing-masing, tapi kita masih memikirkan orang lain, memikirkan umat, ya, memikirkan masyarakat di sekitaran kita, orang-orang yang di dekat kita. Berarti kita telah menjadi unta rohilah, unta yang mampu, ya, memikul beban yang berat. Bukan hanya sekedar hidup itu bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi kita mau memikirkan orang lain, mau memikul beban orang lain, berarti kita pada saat itu sedang memutuskan menjadi rohilah. Tidak apa-apalah, kita ingin menjadi unta rohilah gitu ya. Masya Allah. Dan para nabi itulah yang akhirnya ya menjadi rohilah. Yang artinya ya para nabi itu menjadi generasi terbaik, menjadi manusia terbaik karena mereka memiliki tahammilul a'ba, kemampuan memikul beban-beban yang berat ya dari apa? Dari umatnya. Maka kita lihat nih. Nih kita lihat di sini ada potret manusia terbaik ya di sini. Di ayat 83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Narfa'u darajatin man nasha'. Inna rabbaka hakimun alim. Watilka hujjatuna, dan itulah keterangan yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim ala qaumihi, kepada kaumnya. Kita sudah bahas ya tilka hujjatuna di sini ya. Tilka hujjatuna di sini hujjah-hujjah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan menurunkan ayat-ayatnya ya pada episode yang lalu ya, pada pertemuan yang lalu, pertemuan Tadabbur Al-Qur'an halaman 137 ya. Rekamannya nanti bisa disimak yang ketinggalan kemarin ya, tentang kisah dakwahnya Nabi Ibrahim terhadap ayahnya yang dia cintai dan dakwahnya Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Ya, itu nanti bisa dipelajari oleh ayah bunda yang ketinggalan kemarin. Yang ketinggalan ada hari kemarin belum ikutan bisa menyimak rekamannya ya. Rekaman di halaman 137. Baik. Nanti dipelajari di rumah ya. Kalau kemarin ketinggalan, bisa dipelajari di halaman 137. Wallahu alam, rekamannya sudah dikirim belum ya ke grup Tadabbur Al-Qur'an halaman 137. Kalau belum nanti saya kirim insyaallah. Baik, selanjutnya perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan narfa'u darajatim man nasya'. Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat darajat. Di sini panjang. Allah bisa mengangkat darajat. Derajat-derajat yang begitu tinggi. Derajat yang tinggi. Jadi Allah itu bisa mengangkat derajat nih. Allah itu bisa mengangkat derajat. Siapa di sini yang pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa di sini yang ingin diangkat oleh Allah derajatnya? Wah, ditinggikan derajatnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Pengen tidak? Seperti Nabi Ibrahim tadi ya, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak diangkat derajatnya? Narfa'u darajatin man nasya. Gimana caranya agar kehidupan kita diangkat? Nah, di sini ya. Narfa'u ya. Darajatin narfa'u darajatin. Narfa'u darajatin. Ada manusia-manusia diangkat derajatnya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana cara mengangkat kehidupan? Mengangkat kehidupan. Agar, coba ya, kehidupan diangkat oleh Allah. Diangkat,
derajat oleh Allah. Nah, bagaimana agar kehidupan kita itu diangkat derajatnya oleh Allah nih? Nah, agar kehidupan kita diangkat derajatnya dengan Allah Subhanahu wa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen tidak sobat Quran diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba yang pengen boleh ketik angka 1. Yang pengen kehidupannya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita tap-tap layar ya. Sambil kita tap-tap layar, kita kencengin live kita kali ini, mudah-mudahan ya bisa tersebar lagi, semakin banyak yang bisa ya mendapatkan siaran tadabbur Al-Qur'an kita hari ini ya. Baik. Bagaimana cara agar kehidupan kita diangkat oleh Allah derajatnya? Satu, dengan apa? Tidak lain dan tidak bukan. Kita diangkat derajat itu dengan satu, dengan Al-Qur'an. Ya, kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dekati Al-Qur'an. Kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an. Agar kehidupan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dekati Al-Qur'an. Apa dalilnya? Lihat nanti ada sebuah hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dekatilah Al-Qur'an. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Qur'an dan merendahkan derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Wa yadha'u bihi akharin. Berarti kalau kita melihat ya tips dari hadis, siapa yang ingin diangkat derajatnya, maka dekatilah Al-Qur'an. Allah menjelaskan kepada kita, siapa yang ingin diangkat derajatnya, dekatilah Al-Qur'an. Apapun bentuknya. Baik dengan membacanya, baik dengan mengkajinya, baik dengan mentadaburinya, baik dengan menghafalkannya, baik dengan mensyiarkannya, menyebarkannya, dekati apapun yang berkaitan berbau dengan Al-Qur'an, maka Allah akan angkat derajat kita. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an wa yadha'u bihi akharin dan akan merendahkan satu kaum dengan Al-Qur'an juga. Jadi parameter ya suatu bangsa itu baik atau tidak lihat bagaimana interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Maka wajar misalkan kalau hari ini negeri-negeri muslim, kaum muslim misalkan ya, belum diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, belum menang gitu ya, belum maju dan sebagainya barangkali karena kita sendiri jauh dari nilai-nilai Al-Qur'an itu sendiri. Jauh dari Al-Qur'an, jauh dari interaksi dengan Al-Qur'an. Jangankan mengamalkan Qur'an misalkan, baca saja misalkan masih banyak ya PR kita, ya masih banyak PR kita terhadap Al-Qur'an ini, ya bangsa kita terutama negara kita. Jangankan untuk menginstal Al-Qur'an dalam kehidupan kita, untuk bacanya saja misalkan belum bisa gitu ya. Maka itu PR bagi kita, PR bersama, ya. Harus diperbaiki sehingga nanti muncul generasi yang cinta terhadap Al-Quran, lalu setelah itu Allah akan angkat derajatnya. Itu yang pertama. Ya, Allah akan mengangkat kehidupan kita ya dengan Al-Quran. Nah, kalau kita dekat dengan Quran, Allah akan angkat di mana? Di dunia dan di akhirat. Fid dunya wal akhirah. Orang yang dekat dengan Al-Quran akan diangkat derajatnya dan manusia akan mencintainya. Itu ya dijelaskan bahwasannya ya orang yang dekat dengan Al-Quran itu manusia akan mencintainya. Kenapa? Karena dia dekat dengan kalamullah. Ya, dekat dengan perkataannya Allah. Siapapun yang dekat dengan Allah, maka manusia akan cinta terhadapnya.
Al-Qur'an. Ya. Di dunia diangkat derajatnya dan di akhirat pun diangkat juga derajatnya. Bagaimana cara Al-Qur'an mengangkat derajat kita di akhirat nanti? Satu, nih, diangkat derajatnya oleh Al-Qur'an di akhirat ya. Satu, orang yang dekat dengan Al-Qur'an di akhirat nanti dia akan diangkat. Diangkat apa? Diangkat derajatnya. Ada hadis dari Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an. Akan dikatakan kepada orang yang dekat dengan Al-Quran, Iqra, bacalah, warqa, naikilah tangga-tangga surga itu, warotil kama kunta turattilu fid dunya, dan tartilkanlah bacaan Al-Quran kalian itu, sebagaimana kalian mentartilkan bacaan Al-Quran itu di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu, tingkatan derajat di surgamu, inda akhirin ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang kalian baca. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada sahibul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia bisa naik tangga-tangga surga, kemudian dia bisa menempati surga sesuai dengan banyaknya ayat yang dia baca di dunia. Banyaknya ayat yang dia tartilkan di dunia. Kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhirin ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya derajat kamu itu, kata Allah, ditentukan dari akhir ayat yang kamu baca. Semakin banyak akhir ayat yang kita baca, ya semakin tinggi derajatnya. Lalu berapa jarak antara surga dengan surga yang lainnya? Kita lihat jarak antara satu surga dengan surga. Surga level 1 dengan level 2, surga level 2 dengan level 3, surga level 3 sampai ke 4, 5, 6, 7. Kan di surga ada berapa? 7, ada 8 bahkan. Surga itu ada 8 tingkatan. Setiap dari masing-masing tingkatan itu dalam hadis disebutkan tingkatan surga yang pertama, kedua, yang kedua, ketiga, keempat sampai nanti ke-8. Karena surga tadi ada 8. Ya, tingkatannya ada 8. Surga tingkatan 8 tadi, jarak antara satu surga dengan surga yang lainnya adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Berapa lama 500 tahun itu? Di dalam Al-Quran dijawab. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Satu harinya 1000 tahun di dunia. Sekarang 500 tahun akhirat. Berarti berapa ribu tahun itu? Jika satu hari, nih perhatikan di dunia itu, wa inna yauman, satu hari di dunia, satu hari di dunia, ya, itu setara dengan 1000 tahun akhirat. Nah, 1000 tahun akhirat. Lalu kalau 500 tahun akhirat tadi kan, kata Nabi, jarak antara surga dengan surga, satu surga dengan surga yang lainnya adalah 500 tahun akhirat. Berarti berapa tahun ini? Satu harinya tadi 1000 tahun, ya sekarang 500 tahun, itu berapa? Wah, tinggi sekali jaraknya. Makanya Rasulullah selalu memerintahkan kepada kita, faida sa'alta fas'alil firdausil a'la. Kalau kalian minta surga itu jangan nanggung-nanggung, mintalah surga yang paling tinggi, firdaus aja mintanya. Fas'alil firdausil a'la, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jangan nanggung. Kalau kita bilang, oh Ustaz nggak apa-apalah yang penting masuk surga aja dah. Udah masuk surga aja, udah alhamdulillah gitu. Nggak apa-apa Ustaz, saya di emperan surga aja ya. Nggak apa-apa, saya di surga yang paling bawah levelnya. Ya tidak masalah Ustaz gitu ya. Yang penting masuk surga. Oh jangan. Kenapa? Karena jarak antara surga dengan surga berikutnya 500 tahun. Terlampau jauh. Apalagi tadi misalkan kalau kita lihat ya, kita ilustrasikan misal gini. Ya, kita ilustrasikan. Ini kan
jarak level surga nih. Misal sini. Ini level 8, 7, 6, 5, 4, 3, gitu kan, 2, 1. Jarak antara level surga yang satu itu tadi berapa? Nah ini 500 tahun. Di sini mau ke level dari level surga yang paling pertama ke level kedua, 500 tahun lagi. Ya, mau dari level satu ke level 2 saja jaraknya sudah berapa? Sudah 1000 tahun. Jauh. Ya, dari level satu ke level 3 berapa? 500 tahun lagi. Berarti 1500 tahun. Lalu dari jarak level satu sampai level 8 ini berapa tahun tuh? 4000 tahun ya? Ya. 4000 tahun, ya 5 kali 8, ya maaf, ya 500 kali 8, ini berarti 1000, 2000, 3000, 4000 tahun. Jadi jarak antara level satu ke level 8 itu 4000 tahun. Jauh tidak jaraknya? Jauh tidak sahabat Quran jaraknya? Oh jauh sekali, tinggi sekali. Makanya kan ketika kita berdoa itu, ya fas'alil firdausil a'la. Rasulullah mengatakan maka mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jaraknya 4000 tahun. 4000 tahunnya itu hitungan akhirat. Satu harinya itu 1000 tahun. Itu baru yang paling minimal. Nanti di dalam Quran surat Al-Ma'arij, satu harinya bisa setara dengan 50.000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfis sanat ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun jaraknya itu. Ya, lebih lama lagi gitu ya. Malaikat Jibril naik ya kepada Allah Subhanahu wa taala setara 50.000 tahun. Maka jauh banget sahabat Quran. Kalau kita minta bilang, "Ya Allah nggak apa-apa lah saya masuk surga level terendah saja," gitu ya. Di sini kita masuk surganya di sini nih, level satu. Oh jangan, kenapa? Kata Nabi, minta firdaus yang paling tinggi. Karena jarak antara satu surga dengan surga yang lainnya sekitar tadi 500 tahun. Dan jarak dari level satu ke level 8 itu sekitar 4000 tahun. 4000 tahun. Ya, jauh tinggi sekali. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Lalu apalagi nih? Ya, apalagi nih yang bisa mengangkat derajat kita di surga kalau gitu Ustaz? Tadi kan orang yang dekat dengan Quran itu ya akan sesuai dengan akhir ayat yang dia baca. Ini kalau kita ibaratkan tangga, nah gitu ya, tangga. Surganya kita ditentukan oleh apa? Oleh hafalan Quran gitu. Oleh dekatnya kita dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada ahlul Quran. Bagaimana Ustadz? Apakah harus dihafal atau harus dibaca atau harus gimana? Yang penting adalah mereka yang selalu beristiqomah bersama Quran. Walaupun spesifiknya adalah di situ ya dihafalkan Al-Quran itu. Kenapa? Karena di akhir ayat yang dia baca di dunia. Ya, redaksi hadisnya adalah untuk penghafal Quran sebetulnya. Tapi ya begitulah interaksi di dalam Al-Quran itu, dalam hadis itu kadang memang itu beyond. Ya, akhirat itu beyond. Bisa jadi ya nggak hafal Quran tapi karena saking dekatnya dengan Al-Quran sehingga sering hatam Al-Quran, sering berinteraksi dengan Quran, termasuk tuh. Karena yang disebut adalah sahibul Quran. Siapa sahibul Quran? Orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Orang yang banyak baca Al-Quran, orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Yang namanya sahabat ya apapun ketika susah senang dia baca Al-Quran. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran tadi akan baca ayat-ayat sambil naik tangga surga itu ya.
sambil menaiki tangga surga itu dia membaca Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an. Dia mulai hafalkan Al-Qur'an sedikit-sedikit, satu ayat setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, maka sambil baca setiap ayat tuh, ayat pertama ke ayat kedua, ayat ketiga, empat, lima, sambil dia baca, sambil menapaki tangga-tangga surga. Allahu Akbar. Semakin banyak hafalannya ya, berarti semakin banyak lagi. Kalau kita berhentinya itu, kalau kita berhentinya di ayat ke-10 ya berarti segitu. Ya, kedudukannya di surga itu. Semakin banyak ya semakin banyak lagi. Dan menariknya kondisi seperti itu bukan hanya dialami oleh orang tersebut. Bukan hanya dialami oleh orang yang menghafalkan Qur'annya saja, tidak. Karena mereka, para penghafal Al-Quran akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Memberikan syafaat kepada siapa? Kepada, di hadis ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 40 dari keluarganya yang sudah dijamin masuk neraka. Ya, yang sudah dijamin masuk neraka. Ya. Yang sudah dijamin masuk neraka. Ya, jadi kalau misalkan kita perhatikan ada 70 golongan keluarga kita yang sudah masuk neraka dan kita menjadi penghafal Quran, maka kita boleh menjahit keluarga itu. Ya, dan kita bisa bayangkan nanti ya, orang yang menghafalkan Al-Quran akan diberikan tajun minal waqar, mahkota kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua mereka. Untuk orang tua mereka dikasihkan ya pakaian kemuliaan dan mahkota yang terbuat dari cahaya yang begitu indah. Setelah itu di kanan kirinya mereka akan bawa orang tua mereka naik tangga-tangga surga ya. Naik tangga-tangga surga. Ya. Ya, begitu ya. Jadi manfaat dekat dengan Al-Qur'an, kita akan bisa masuk ya tangga-tangga surga. Kita bisa naik ke derajat di dalam surga yang paling tinggi. Baik, itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, baik. Yang pertama tadi kita itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Qur'an ya, derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua dengan apa? Yang kedua dengan birrul walidain.
Seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedua ya, kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, maka berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Birrul walidain, orang yang diangkat derajatnya ya dengan berbakti kepada orang tua, maka ada kaidah ya. Perlakukanlah orang tuamu seperti raja, maka Allah akan berikan rezeki kepada kita seperti raja. Kalau kita memperlakukan orang tua kita itu seperti pembantu ya, seperti majikan terhadap budaknya, maka rezekinya pun segitu. Ya. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan nanti kita bisa melihat lagi. Ketika seseorang mengatakan kalimat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyaklah mengucapkan kalimat itu. Ya, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Karena tidaklah seseorang itu mengucapkan kalimat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka setiap kali anak tersebut mengucapkan kalimat itu, nah ini ya, maka akan mengangkat derajat surga orang tuanya sebanyak dia membaca kalimat itu. Jadi kalimat yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita itu adalah diajarin dari sejak kecil. Nah, perbanyak ya baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena nanti kata para ulama ya, disebutkan bahwasannya setiap kali seorang anak membaca doa tersebut, maka Allah akan mengangkat orang tuanya itu satu derajat di surga. Satu derajat di surga. Ya. Satu derajat di surga, satu derajat di surga. Dan berarti kalau misalkan anak tersebut membaca 1000 doa ini, 1000 kali, ya berarti 1000 derajat diangkat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Jadi seorang orang tua itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diucapkan oleh anaknya. Ketika seorang anak mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tidaklah seorang anak mengucapkan doa ini kecuali Allah akan angkat derajatnya satu derajat di surga. Semakin banyak anak tersebut mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka derajat orang tua tersebut akan diangkat oleh Allah dengan derajat yang sangat tinggi. Maka ajarkanlah anak-anak kita, tanamkanlah kepada anak-anak kita mindset, nak, kamu harus menjadi orang yang paling banyak mendoakan abi dan umi. Kamu harus menjadi orang yang paling banyak mendoakan ayah dan ibu. Yang tidak ada sesuatu yang kita harapkan selain dari doa dari anak-anak kita. Itu harta yang paling berharga. Karena saat kita wafat, ya, harta diwariskan kepada anak, ya, semua yang kita miliki hilang kecuali doa dari mereka. Betapa beruntungnya ketika orang tua ya bisa mendapatkan ya aliran doa dari anaknya sejak anak itu masih kecil. Maka tanamkan kepada anak-anak kita, nah jangan pernah lisanmu itu kering dari mendoakan kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap kali seorang anak mengucapkan kalimat ini, ya maka Allah akan mengangkat derajat orang tua di surga. Beberapa derajat, semakin banyak, semakin tinggi lagi derajatnya. Ya, derajatnya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Lalu bagaimana ya Ustadz, kan gini ya kalau kita lihat ini sering saya temukan pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau misalkan tingkatan derajatnya di surga itu berbeda-beda? Kan beda-beda ya level keimanan dan ketaatan kita juga, amal soleh kita juga berbeda-beda. Ada mungkin nanti ada yang satu gitu kan di level satu surganya. Ada mungkin di level yang ada yang mencapai level keempat di surga. Ada mungkin yang level 2 begitu. Ada yang bahkan mungkin di level 7 gitu kan. Ada yang mungkin bahkan level 8 gitu ya. Derajat kesolihan setiap anggota keluarga kita itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda kan ya? Beda-beda. Kadang suami dengan istri pun level ketaatannya berbeda. Lalu bagaimana Ustadz kok nanti mencar-mencar gitu surganya? Yang satu di level satu, yang satu di level 2, yang satu di level 4, yang satu di level 7, dan yang satu di level 8. Yang setiap jaraknya antara surga dengan surga yang lain tadi 500 tahun. Berarti nggak bisa ketemu. Oh nanti tunggu dulu, lihat dulu. Kabar gembiranya ada dalam Quran surat At-Tur. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tur, "Walladzina taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan adapun orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian anak keturunannya mengikuti keimanannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami ya rangkaikan keturunan-keturunan mereka, ya, maka akan kami satukan mereka dalam surga yang sama. Allahu akbar. Jadi kita akan disatukan di surga yang sama sesuai dengan apa? Ya, di antara keluarga kita siapa yang mampu mencapai surga yang paling tinggi. Jadi kalau misalkan di antara keluarga kita ada yang mampu mencapai surga level 8, maka semua anggota keluarga itu tadi yang terpisah-pisah, yang ada yang di level satu, 2, 3, 4, semuanya akan diiringkan ke level yang paling 8. Level yang paling tinggi. Berapa? 7 turunan. Nah, di situ ya, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 7 turunan. 7 keturunan di atas dan di bawahnya. Keturunan ke atas, ya, orang tua kita, nenek-nenek, kakek moyang kita, dan ke bawah. Ya, ke atas dan bawah. Syaratnya mereka beriman ya, kalau beriman bisa masuk, tapi kalau nggak beriman beda-beda ya, maka nggak bisa disatukan. 7 ke atas, 7 ke bawah. Nah, setelah kita berarti anak kita, setelah anak kita berarti cucu kita, cicit kita, dan sebagainya, sampai ke 7 ke bawah. Jika ada di antara keluarga kita yang mampu mencapai derajat surga yang paling tingginya misalkan 8, ya semuanya ngumpulnya di 8. Bagaimana kalau di 6? Ya berarti semuanya ngumpulnya di 6. Bagaimana kalau di 4? Ya semuanya ngumpulnya di 4. Kenapa? Karena ya tidak mungkin nanti surganya terpisah-pisah. Karena sesuai dengan dalil Quran surat Yasin, "Inna ashabal jannatil yauma fi syugulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun." Hum wa azwaju. Mereka dan pasangan-pasangan mereka juga keturunan mereka akan disatukan di dalam surga yang sama. Nah, ini adalah tentang bagaimana caranya agar akhirnya di antara kita, di antara keturunan kita, di antara cucu cicit kita atau bahkan kita sendirilah yang harus bagaimana caranya ya, goals kita adalah masuk surga Firdaus yang paling tinggi. Ya, masuk surga Firdaus yang paling tinggi. Ya, kalau salah satu di antara kita masuk nih ke sini, wah bisa membawa rombongan-rombongan yang lain. Salah satu di antara kita, keluarga kita ada yang menjadi penghafal Al-Quran, menjadi sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka bisa mensyafaati 70 atau 40 keluarga yang sudah pasti dijamin masuk neraka.
Masya Allah. Betapa indahnya, betapa bahagianya ketika seseorang itu dekat dengan Al-Quran. Ya, di dunia dan di akhirat bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan di antara anak cucu keturunan kita ada yang dekat dengan Al-Qur'an. Ada yang menjadi ahlul Qur'an, ada yang menjadi orang yang dekat dengan Al-Qur'an, ya, menjadi sahabat Al-Qur'an. Bahkan ya harus kita sendirilah. Kita sendiri yang harus, "Oh, bismillah Ustaz, saya pengen menjadi ahlul Qur'an." Taib. Ya, yang ketiga nih, yang ketiga, apa yang bisa mengangkat derajat kita. Yang ketiga adalah amal solih. Amal, amal solih. Ya. Dalilnya Quran surat An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang melakukan amal shalih min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus, kehidupan yang indah. Perhatikan kalimatnya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal shalih, amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan lancarkan rezekinya, Allah berikan ketenangan, Allah berikan ya kebahagiaan kepada kehidupan kita. Dan ini rumus dalam kehidupan kita, perbanyak melakukan amal salih. Karena itulah yang akan membuat hidup kita semakin bahagia. Itulah yang akan membuat kehidupan kita semakin baik. Jauh dari amal salih, maka kualitas kehidupan kita pasti akan menurun. Dekat dengan amal salih, banyak melakukan amal salih, maka tingkat derajat kebahagiaan hidup kita itu pasti akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walanajziyannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan kami akan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan bi ahsanil ladzi, yang lebih baik daripada yang kalian lakukan, yang lebih baik daripada yang kalian kerjakan. Walanajziyannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada amal saleh yang kalian lakukan. Itulah makna dari Allah Asy-Syakur. Allah yang maha membalas kebaikan-kebaikan hamba-hambanya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Adapun manusia, manusia ketika kita banyak melakukan kebaikan kepada dirinya, mereka akan lupa. Sering kita melihat ya, atau bahkan pernah kita merasakan ketika kita berbuat baik kepada manusia, tapi manusia itu seringkali melupakan kebaikan yang telah kita berikan kepadanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat baik, maka Allah tidak akan melupakan kebaikan yang kita lakukan meskipun manusia itu melupakannya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak akan melupakan kebaikan yang kita lakukan. Ya, Masya Allah ya. Nah ini perkara-perkara yang bisa mengangkat kehidupan dan derajat kita dari hadis ya dan dari Al-Quran. Yang pertama adalah agar kehidupan kita diangkat derajatnya oleh Allah, perbanyak interaksi dengan Al-Quran, perbaiki hubungan dengan orang tua, dan perbanyak melakukan amal solih. Insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita. Masya Allah. Masya Allah. Ya ini baru ayat berapa nih yang kita pelajari nih?
Perhatikan ya, Masya Allah, sahabat Quran. Kita baru berbicara 2 ayat ini. Tadi kita pengennya berbicara tentang generasi terbaik nih ya. Ya, tapi kita baru sampai di ayat 83. Nah, perhatikan di sini kalimatnya, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Allah bisa mengangkat Allah bisa mengangkat derajat para hambanya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Man nasya. Di sini ada kata nasya. Repot nih kalau sudah ada nasya. Sya'a. Kalau sudah ada kata man nasya atau man yasya, beda dengan kata mayyurid. Yurid dengan nasya itu beda. Kalau di sini berarti siapa tuh? Yang berkehendak, Allah yang betul-betul memilihnya. Ini hak prerogatif Allah nih. Hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang bisa menentukan siapa yang berhak diangkat derajatnya oleh Allah. Dan itu hak prerogatif Allah, terserah Allah. Ya, Allah mau mengangkat derajatnya tidak atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada kalimat nasya atau yasya, insya itu ya. Itu benar-benar harus kita minta ini. Benar-benar harus kita minta, ya Allah jadikanlah saya termasuk orang yang ini nih. Orang yang diangkat derajatnya ya Allah. Ya, jadi benar-benar minta, harus terus-terus minta, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang yang diangkat derajatnya. Ya, minta. Kenapa? Karena benar-benar ini yang dipilih. The chosen, yang terpilih oleh Allah. Benar-benar hak prerogatif Allah. Maka tunjukkan kepada Allah bahwasannya kita benar-benar layak dan laik untuk dipilih oleh Allah. Diangkat derajatnya. Berarti harus ada apa? Usaha dan ikhtiar dari kita untuk menunjukkan kepada Allah bahwasannya saya benar-benar layak. Ya berarti lakukan tadi 3 hal ini. Ya, Qur'annya diperbaiki tadi kan. Birrul walidainnya dijalankan, amal solehnya diperbanyak. Maka nanti dengan sendirinya Allah akan angkat gitu, Allah akan pilih. Karena di penghujung ayat Allah mengatakan, Inna rabbaka hakimun alim. Allah itu maha hakim, maha bijaksana, maha berhak menentukan pilihannya. Dan Allah alim, Allah juga tahu siapa yang paling layak dan paling berhak untuk mendapatkan fasilitas diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tugas kita mah hanya apa tuh? Tugas kita hanya menunjukkan kualitas amal, menunjukkan usaha terbaik, nanti Allah lihat. Oh ini layak kata Allah, diangkat derajatnya. Kalau nggak layak ya berarti ya harus diperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan orang tua. Dengan amal soleh kita yang diperbaiki. Nah perhatikan sekarang kita masuk ke generasi terbaik. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Dan kami berikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang indah, sesuatu yang unlimited. Ya, karena di situ ada kalimat wa wahabna. Masih ingat ya dulu pernah kita bahas kalimat hab dalam Al-Qur'an itu bermakna kita meminta sesuatu yang istimewa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang unlimited dan sesuatu yang apa? Besar. Nah, ini ya kalau sudah kita mengucapkan habna, hab itu minta sesuatu yang besar. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang unlimited, sesuatu yang yang terbatas yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, istimewa aja. Nah, di sini Allah berikan wa wahabna dan kami telah berikan kepada siapa? Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya. Diberikan karunia yang besar kepada Nabi Ishak dan Yakub. Kullan hadaina dan semuanya telah diberikan hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl
Dan Nabi Nuh juga sebelumnya sudah mendapatkan hidayah. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dan kami berikan kepada keturunannya, ya, di antara keturunannya nanti Nabi Yakub alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Wa kadzalika najzil muhsinin. Berarti kalau kita ingin mendapat karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan bisa menjadi ya orang-orang yang terbaik, maka jadilah orang yang muhsinin. Nah, ini ya. Jadilah orang baik, orang yang selalu berbuat baik. Ya, siapa orang yang selalu berbuat baik ini nih? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Pelajarilah nih para nabi-nabi ini. Pelajari bagaimana sifat Nabi Daud, bagaimana karakteristik Nabi Sulaiman dalam Quran banyak. Nabi Ayub ketika Nabi Ayub diuji dengan sakit, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Ini harus dijadikan kurikulum bagi kita. Ya, kurikulum mempelajari para nabi. Bagaimana spirit Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman seperti apa, Nabi Ayub seperti apa, Nabi Yusuf seperti apa, Nabi Musa seperti apa, Nabi Harun seperti apa, pelajarilah. Kenapa? Wa kadzalika najzil muhsinin. Maka kita pun akan dibalas oleh Allah karena kita mengikuti orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Ya. Taib, selanjutnya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Perhatikan, ini manusia-manusia terbaik ini. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Kullum minas salihin. Mereka itu termasuk orang yang salih. Pelajari juga nih, kita harus punya kurikulum. Kurikulum mempelajari bagaimana ya karakteristik Nabi Zakaria, bagaimana karakteristik Nabi Yahya, bagaimana karakteristik Nabi Isa, bagaimana karakteristik Nabi Ilyas, sehingga digolongkan oleh Allah menjadi orang yang solih. Di atasnya lagi tadi, ini kurikulum yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita lebih mengenal ya bukan para nabi tapi tokoh-tokoh yang lain kita tahu, artis kita tahu, seleb kita tahu, idola kita tahu, tapi para nabi nggak tahu bagaimana kisah Nabi Daud, bagaimana kisah Nabi Sulaiman, bagaimana kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Harun. Jadikan kurikulum dalam kehidupan kita. Oh, saya pengen meneladani Nabi Daud alaihi salam dalam segi keadilannya. Ya, karena nanti Nabi Daud alaihi salam itu memiliki keadilan yang sangat luar biasa. Ya. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Daud dan Nabi Sulaiman ya termasuk manusia-manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ya, ilmu dalam menjadi hakim ya. Seseorang yang diberikan keluasan ilmu sehingga bisa memutuskan perkara dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Oh, pelajari dalam Quran. Jadi kita tuh harus punya kurikulum mempelajari karakteristik para nabi. Ya, karakteristik para nabi. Selanjutnya lihat lagi. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, ya wal Yasa'a. Nah, Nabi Ilyasa itu hanya disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an dan sedikit sekali ya riwayat ya yang menyatakan tentang Nabi Ilyasa. Ya, wal Yasa wa Yunusa, Nabi Yunus, wa Luton, Nabi Lut, ya. Pelajari karakteristik-karakteristik mereka. Bagaimana kesabaran Nabi Ismail alaihi salam, bagaimana mengontrol emosi. Nah, Nabi Yunus
Saat kita, aduh gitu ya berdakwah kepada kaum dan kaumnya susah untuk didakwahi, kan kadang-kadang kita pengennya kabur gitu. Ya, kadang-kadang kita pengen, udahlah nggak usah nasihati orang lain, ya udah kita benerin diri sendiri aja gitu ya. Wa Yunus, ya, marah ya ketika kaumnya tidak mau menerima ajakan kebaikan dari Nabi Yunus, mengelola emosi dalam berdakwah begitu ya. Di sini Nabi Yunus. Nabi Lut bagaimana dakwah terhadap keluarganya sendiri, ya, kepada anak istrinya. Wa kullan faddalna 'alal alamin, dan setiap dari mereka telah di apa? Faddalna, telah ditinggikan derajatnya dalam semua nih, alal alamin, ya semesta alam. Allahu akbar. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan di antara abaihim, ya, nenek moyang mereka, keturunan-keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Mereka telah mendapatkan hidayah menuju siratim mustaqim. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, nyambung ke ayat ini nih, nyambung kepada surat surat Al-An'am ayat 87. Ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Siapa? Jalannya siapa siratal mustaqim itu? Jalannya Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Lut, dan keturunan mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka, mereka itulah yang telah mendapatkan siratim mustaqim. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami jalan, ya, jalan yang ditempuh oleh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Lut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Ah, timbul lagi nih kata yasha tuh di situ. Itulah hidayah yang Allah berikan, hidayah itu kepada man yasha min ibadihi, kepada hamba-hamba Allah yang telah benar-benar dipilih. Jadi kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, berarti kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah yang telah kami berikan, satu, Alkitab, dua, wal hukma, hikmah, wan nubuwah, dan nubuwah kenabian. Fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Dan jika orang-orang yang mengingkarinya, maka kami akan menyerahkan kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Perhatikan. Fa iyakfur biha qauman laisu biha bikafirin. Ya kalaupun kata Allah Subhanahu wa taala, faqad wakkalna biha, kami telah wakilkan, kami berikan ya urusan itu kepada sebuah kaum laisu biha bikafirin, yang mereka tidak, ya, yang mereka tidak mengingkari kenabian itu. Fa iyakfur biha, kalau kamu kafir, kalau kamu kufur, maka Allah akan ganti dengan mereka-mereka, atau ganti dengan kaum-kaum yang mereka tidak mengingkari para nabi itu. Jadi kalau kata bahasa Al-Qur'annya gini, kalaupun kamu tidak mau percaya terserah, dan jangan merasa diri kita itu orang yang paling berjasa dalam Islam ini. Jangan kita merasa menjadi manusia yang paling, ya, Islam itu seakan-akan paling membutuhkan kita. Enggak. Fa iyakfur biha haula faqad wakalna biha qauman laisu biha bikafirin.
Allah selalu mengatakan kepada kita, "Kalaupun kamu nggak mau beriman, nggak masalah," kata Allah Subhanahu wa taala, "tidak masalah. Allah akan ganti dengan kaum yang lebih baik." Nah, pertanyaannya adalah kita mau menjadi orang yang diganti atau terganti atau mengganti? Karena pilihannya tadi ada 2, mengganti atau diganti, ya. Diganti atau mengganti. Ya, contoh misal di sini, kita live setiap hari, ya. Ada yang mengganti, ada yang terganti, gitu kan ya. Ketika kita live kajian, tadabbur Quran, sunnatullah, ada yang dari awal sampai akhir masih istiqomah, alhamdulillah begitu. Nah, berarti Allah berikan Masya Allah nikmat yang sangat agung. Dan kalau kita tidak bisa, memutuskan misalkan, kalau misalkan ada halangan, ada rukhsah ya, ada ibaratnya ada alasan yang jelas nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita bilang, "Ah, udahlah saya mah nggak mau tadabbur lagi," berarti kita digantikan oleh orang yang mau tadabbur. Dan mengerikannya nanti kalau kita menjadi orang yang terganti, kita tersingkirkan oleh orang lain, apa kalimatnya? "Ala an nubaddila khairam minhum." Kami akan gantikan mereka dengan kaum yang lebih baik daripada kamu. Kalimatnya apa? "Ala an nubaddila khairam minhum." Kami akan gantikan dengan yang lebih baik daripada kamu. Jadi kalau kita misalkan memutuskan untuk off dalam berdakwah, "Ah, udahlah saya nggak mau berdakwah lagi," gitu misal, "Ah, udahlah saya nggak mau menyampaikan kebenaran lagi," ya terserah kata Allah. Allah nggak pernah rugi. Ya. Tapi yang harus kita tanamkan, kalau kita memutuskan untuk, nggak jadi, nggak mau lagi menyampaikan kebenaran, Allah yang akan ganti kita dengan kaum yang lebih baik daripada kita. Ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasduqin. Itu yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan berarti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi dari kita. Nah, tugas kita sekarang pikirkan, mau menjadi yang mengganti atau mau ya jadi yang terganti. Mau jadi orang yang mengganti atau yang jadi terganti. Kalau yang diganti, kalau kita menjadi orang yang tersingkirkan, berarti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan tidak pernah dan tidak boleh kita merasa berjasa terhadap Islam ini. Nggak boleh kita merasa berjasa terhadap Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Dalam Quran surat Al-Hujurat. Mereka menyangka bahwasannya mereka telah berjasa dalam Islam itu. Padahal kata Allah, kamu Islam, kamu nggak Islam nggak ngefek begitu. Ya, jangan kita merasa paling penting dalam dakwah, jangan kita pernah merasa bahwasannya kita paling berpengaruh, enggak. Kenapa? Karena bagi Allah mudah saja mengganti. Nah, oleh karenanya tidak ada pilihan untuk terus berjalan, untuk terus berdakwah gitu. Jangan memutuskan untuk apa? Ya ibaratnya jangan memutuskan untuk mundur ke belakang. Ya, jangan memutuskan untuk mundur ke belakang. Ya kenapa kalau kita memutuskan, apa namanya, ya ke belakang, ya Allah akan gantikan dengan kaum yang lebih baik daripada kita. Dan gak ada pilihan, kalau kita mundur ke belakang, ya udah diganti sama dengan yang lebih baik. Ya tugas kita adalah terus berjalan di atas jalan ini dengan kesabaran, ya dengan penuh kesabaran, ya. Taib. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Perhatikan di sini, mereka itulah ya yang diberikan hidayah. Ulaika alladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah yang mendapat hidayah. Ulaika alladzina hadallah, mereka itulah yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, fabihudahu muqtadih. Maka dengan hidayah itulah ikutilah mereka. Ya, ikutilah mereka. Fabihudahu muqtadih. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Karena mereka ini nih manusia-manusia yang terbaik yang Allah berikan hidayah kepada mereka, Nabi Ibrahim, para nabi ini, ikutilah jalan mereka. Nah, saya selalu katakan tadi, jadikanlah mereka sebagai kurikulum dalam kehidupan kita. Udah punya kita tuh role model terbaik nih.
ya, role model terbaik nih ini, role model kita. Role model terbaik kita nggak perlu kita ngikutin siapa gitu ya, ngikutin siapa padahal udah ada nih kalau kita teladani ya, role modelnya udah ada di sini kurikulumnya ya. Ikutilah mereka. Nah ini Fabihudah tadi. Ini PR jadi PR bagi kita ya. Masih banyak sekali ya kewajiban kita dengan Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa, masuk ke kajian-kajian, sirah Al-Anbiya ya, kajian, apa namanya, Qasasul Anbiya ya, sirah para nabi, karena kita juga belum sempat ya untuk membedah ya dalam artian mempelajari ya bagaimana Nabi Ishak itu seperti apa, Nabi Yakub seperti apa. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kita buatkan kurikulumnya gitu ya. Bahkan kita buatkan madrasah sirah ya, madrasah Qasasul Anbiya ya, madrasah kisah para nabi ya. Jadinya kita akhirnya turunkan kepada kehidupan kita ya bagaimana akhirnya misalkan ya menteladani Nabi Ishak, Nabi Yakub dan sebagainya. Ya, kembali lagi memang pada akhirnya ya kita menyadari bahwasannya kewajiban kita terhadap Al-Qur'an itu sangatlah banyak ya, sangatlah banyak. Qul la as'alukum alaihi ajron, katakanlah la as'alukum alaihi ajron, aku tidak meminta kamu untuk memberikan balasan. Aku tidak apa? La as'alukum alaihi ajron. Aku tidak meminta diberi gaji. Aku tidak minta diberi ajron, balasan ujur. Ujur itu apa? Gaji ya. Dikasih uang gitu. Aku tidak mengharapkan atau meminta apapun dari dakwah itu. Aku tidak meminta apapun dari imbalan apapun begitu dari dakwahku itu ya. In huwa illa dzikral lil alamin. Kecuali aku hanyalah ya ingin menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Ya, jadi kita tadi tujuan kita adalah terus berdakwah, jangan mengharapkan apapun dari dakwah itu, mengharapkan imbalan apapun atau bahkan tidak diucapkan terima kasih pun tidak masalah ya, nanti dalam Quran surat Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Ya prinsip orang yang berdakwah itu la nuridu minkum jaza, tidak mau dibalas ya wala syukuran, bahkan hanya sekedar diucapkan terima kasih pun kalau orang nggak mengucapkan terima kasih ya nggak masalah. Ya tugas kita berdakwah terus menyampaikan kebaikan dan jangan pernah untuk memutuskan untuk ya ala nubaddir apa namanya ya berpaling ya dari jalan kebenaran ini, jangan pernah memutuskan sesaat pun untuk berhenti dari dakwah ini. Ya justru harus semakin semangat karena tadi disebutkan kalau kita berhenti dari jalan dakwah ini, ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbukin. Allah akan gantikan kita dengan kaum yang lebih baik daripada kita. Yang rugi siapa? Kita. Ya, yang rugi adalah kita. Ketika kita memutuskan untuk ya udahlah, ya saya nggak mau menyampaikan kebenaran lagi, menyampaikan kebaikan lagi, mendakwahkan kebaikan lagi. Kenapa? Karena Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada kita. Yang lebih baik daripada kita. Nah, supaya kita tidak terganti, ya tugas kita terus menyebarkan kebaikan. Kenapa? Karena ngerinya dari ayat itu kata para ulama adalah kita digantikan dengan yang lebih baik daripada kita. Berarti kita semakin semakin buruk. Berarti kita semakin jelek gitu ya. Karena nanti ada yang lebih baik yang menggantikan kita. Ya, pilihannya apa tadi? Mengganti atau terganti. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi kaum yang terus mengganti ya. Orang-orang yang buruk-buruk tadi, orang-orang yang zalim itu kita ganti dengan orang-orang yang adil, orang-orang yang memiliki spirit amal soleh dan kebaikan. Begitu sahabat Quran. Masya Allah. Nah, ini ya yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Quran surat Al-An'am halaman 138. Insya Allah besok kita akan masuk Quran surat Al-An'am ya halaman 139 insya Allah.
Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji kalamullah, mempelajari Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita ya dalam belajar Al-Qur'an, di dan kapan pun kita berada. Ini yang bisa kita pelajari ya insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti besok kita akan pelajari surat Al-An'am, insyaallah. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah kita juga akan sama-sama belajar juga ya tentang surganya Allah ya. Barangkali ada yang pengen ikutan juga di tadabur kelas eksklusif. Kita insyaallah kita akan adakan tadabur tentang ayat-ayat tentang surga ya, tentang room tour ya. Insya Allah nanti yang mau ikutan bisa belajar tentang surga ini live via Zoom insya Allah malam hari ya jam 19.30 sampai selesai tanggal 6 sampai tanggal 10 April 2026. Yang mau ikutan tentang mempelajari ayat-ayat tentang surga, keindahan surga dan sebagainya bisa ikutan insya Allah ya, insya Allah. Jadi nanti kita akan adakan kelas yang berkaitan dengan tadabur surga. Kenapa Ustadz ada tadabur tentang surga? Karena supaya kita semakin bersemangat ya mengkaji Al-Quran. Karena nanti bersemangat melakukan amal soleh. Karena kayaknya kita perlu dicas lagi ya setelah bulan Ramadan kemarin ya. Melakukan amal. Mungkin di Syawal ada sedikit-sedikit penurunan. Maka insya Allah kita akan sama-sama belajar kembali selama 5 hari insya Allah. Ya, dan dari kelas ini ya, alhamdulillah nanti kita akan salurkan untuk juga satu ya program menghidupi program-program kita karena insya Allah kita akan meng-hiring juga satu asatiz ya ustadz-ustadz yang siap ya membersamai di Quranic Center. Itu pun kan kita butuh kafalahnya ya mukafalahnya. Kita perlu support mereka ya insya Allah ya. Dari mana dananya? Ya dari kelas-kelas ini. Ya dari kelas-kelas yang kita buat. Karena insya Allah nanti ada beberapa program yang akan kita buat. Ya salah satunya adalah program Majelis On ya. Majelis On itu majelis untuk ojek online. Jadi kita benar-benar akan mulai ya memberantas buta huruf langsung ke akarnya. Ya, insya Allah. Lanjut langsung ke akarnya. Jadi kita akan data nanti di Quranic Center akan ada grafiknya berapa banyak orang yang belum bisa ngaji jadi bisa ngaji. Berapa banyak ya orang yang belum bisa baca Al-Fatihah dengan benar jadi bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Dan tentunya itu pun butuh operasional ya yang tidak sedikit ya. Kita harus menggaji para guru-guru yang mulai akan berkhidmat di Quranic Center. Nah, salah satunya adalah subsidi silang dari sini, dari program-program yang kita buat. Jadi alhamdulillah program online-nya berjalan, offline-nya pun juga berjalan insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan ya. Nanti mudah-mudahan nanti sahabat Quran bisa mengikuti programnya ya. Dan kita cukupkan dulu pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.